Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 Paralel K3 dari kelas Rangkaian Digital. Saya Adi Aradin Fasya dengan NIM G6401231068 bersama rekan saya Muhammad Naufal Ramadan dengan NIM G6401231071 akan menjelaskan tugas ketiga dari Rangkaian Digital, yaitu tentang implementasi fungsi boolean dengan multiplexer. Tugasnya eh, kita diminta untuk minimisasi fungsi boolean dengan keymap dengan menggunakan multiplexer. Kemudian kita juga diminta untuk memetakan tabel input dan output fungsi. Kemudian diminta untuk membuat rangkaian dengan multiplexer dan mengimplementasikan rangkaiannya di Logisim. Oke, eh, pertama izinkan saya untuk menjelaskan tentang penentuan selector lines dari Logisim yang sudah kami buat di tugas sebelumnya. Di sini cara untuk menentukan selektor lines yaitu kita pertama menentukan variabel input pada fungsi yang ada pada em, tabel analisis yang sudah kita lakukan. Di sini kita temukan ada 4 input yaitu A, B, C, dan D. Lalu kemudian langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan untuk membuat multiplexer adalah menentukan selektor atau selection lines. Yang mana di sini cara menentukannya adalah banyaknya variabel input dikurangin satu. Karena tadi variabel inputnya ada 4 dikurangin satu, jadi selektornya atau selection lines-nya itu ada 3. Karena 4 kurang satu. Lalu untuk menentukan input lines-nya atau I-nya yang nanti akan kita gunakan untuk membuat desain dari multiplexer itu sendiri, yaitu dengan rumusnya yaitu 2 pangkat N. N-nya yaitu adalah banyak variabel yang ada pada em, fungsinya. Nah, di sini ada 4 variabel, jadi 2 pangkat. Maaf, ada 2 pangkat N, yang mana N di sini itu bukan banyak variabel, tapi banyak selektornya. Jadi 2 pangkat 3 yang berarti sama dengan 8. Lalu, untuk menentukan sektornya, jadi kita tadi udah menemukan kan banyak sektornya ada berapa, yaitu 3. Nah, menentukan banyak sektornya yang mana saja itu dari MSB atau em, most significant MSD, most significant digits. Yang di sini itu S0-nya C, S1-nya B, dan S2-nya A. Lalu di sini ada tabel kombinasi inputnya. Di sini sudah dijabarkan ada selektor lainnya yaitu tadi A, B, C ya. S0-nya C, S2-nya, S1-nya B, dan S2-nya A. Nah, di sini untuk dari tabel ini kita itu gunakan untuk menentukan input line-nya. Di sini sudah ada, jadi kita cara menentukannya adalah melihat eh, cara kita menentukan input line dan juga outputnya, yaitu dari F ini, itu dengan melihat input datanya. Yang mana input datanya di sini adalah si D. Jadi langsung saja kita tentukan di sini untuk input yang 0 itu dia adalah D aksen karena dia hasil F-nya itu berkebalikan atau berkomplement dengan D-nya. Ketika D-nya 0 dia satu, dan ketika D-nya satu dia 0. Lalu di input yang satu dia itu outputnya adalah D. Karena outputnya ini sama dengan data inputnya, D-nya. Ketika D-nya inputnya 0, outputnya 0 juga. Ketika D-nya satu, outputnya satu juga. Kemudian di input line yang kedua, di sini F-nya sama dengan satu karena output F ini, si satu ini tidak bergantung dengan data inputnya. Ketika D-nya 0, input datanya 0, outputnya satu. Kemudian ketika D-nya itu datanya satu, outputnya satu. Dan ini kita lakukan sampai kita menemukan 8 input line sesuai dengan penentuan yang sebelumnya kita sudah lakukan. Di sini kita temukan untuk input 0 D aksen, kemudian input 1 D, input 2 itu 1, input 3 D aksen, input 4 1, input 5 D aksen, input 6 D, dan input 7 0. Semuanya dengan ketentuan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, untuk penjelasan selanjutnya,
akan dijelaskan oleh teman saya, Novel. Baik, di sini eh, saya langsung aja ke bagian logisimnya. Sini sudah ada jendela di logisimnya dan sebelumnya kami sudah membuat rangkaian dari multiplexernya di dalam logisim. Nah, untuk mempercepat penjelasan sudah disiapkan sebelumnya sesuai dengan yang tadi didapatkan pada perhitungan sebelumnya. Nah, di sini tadi bisa dilihat bahwa ada tiga jenis input, yaitu ada D, ada satu dan juga ada nol. Nah, untuk yang nol. Nah, di sini mungkin akan saya jelaskan sedikit. Untuk multiplexernya di sini sudah sesuai tadi ada karena input line-nya itu ada 8, maka di sini udah ada 8 input line dari I0 sampai 7, kemudian juga ada 3 selektor untuk 3 bit dan juga mengarah ke satu output. Jadi ini multiplexer 8 kali satu. Nah, kemudian juga tadi hasil dari fungsinya ada D, ada juga D aksen. Makanya di sini ada input yang mengarah dari D, kemudian juga diberikan inverter di sini untuk mengubah menjadi D aksen. Kemudian ada juga yang inputnya tadi bergantung pada nilai satu, di sini juga sudah ada, dan juga bergantung pada nilai nol. Mungkin di sini akan saya contohkan beberapa contoh pengaplikasian dari multiplexer ini. Dan di sini saya akan mulai dari minterm nomor, sorry, dari input line yang ke nol ini ya, dengan selektor line berarti 000. Ini untuk selektor 000, bisa dilihat di sini yang mempengaruhi nilai dari input line-nya adalah dari D aksen. Maka di sini ketika D-nya bernilai nol, maka outputnya akan bernilai satu karena tadi D aksen. Dia akan mengikuti dengan inverter dari si D. Jadi di sini misalkan D-nya nol, berarti kan dia outputnya satu. Dan di sini nilai lainnya tidak berpengaruh. Misalkan di sini saya ubah nilai satu menjadi satu atau nol, ini tidak mempengaruhi. Jadi sudah sesuai dengan yang tadi ditemukan. Contohnya lain misalkan di sini untuk input selanjutnya yaitu I1 dengan selektor lainnya bernilai 001. Jadi di sini 001 yang mempengaruhi di sini adalah dari D-nya. Jadi dari input D. Maka di sini outputnya bisa dilihat ketika D-nya nol maka outputnya nol, ketika D-nya satu maka outputnya satu. Jadi sudah sesuai diagram yang dibuat di sini, sudah sesuai dengan yang tadi dipetakan pada input lainnya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.